Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di tutorial bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan kode blok ya untuk membuat program yang kita inginkan, tentunya masih menggunakan bahasa C++. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menampilkan dan bagaimana caranya program kita bisa mendapatkan data lalu diolah untuk menjadikannya sesuatu yang kita inginkan. Misalkan mungkin sebuah perhitungan yang simple atau hanya menampilkan sebuah kata-kata. Mari kita coba. Nah, oke ya, di sini kita akan mencoba untuk memahami terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan in main, using namespace dan yang lain-lain. Di sini sebetulnya itu untuk pengaturan bagaimana caranya program itu bisa menampilkan input dan output. Ini disebut dengan library. Nah, kalian tuh lihat di sini ada in main ya untuk buka dan tutupnya. Nah, di sini tuh adalah sebuah metode atau fungsi yang akan dijalankan pertama kali oleh program. Ya, jadi intinya di dalam kurung buka kurawal dan kurung tutupnya di sini itu yang akan dijalankan pertama kali, yaitu di line ke-7 dan line ke-8 di sini. Itu ya. Jadi kalau misalkan mau ngoding ya, itu harus di line 7 sama 8 ya. Nah, setelah itu kalian akan melihat perintah code ya atau cout ya. Lalu di sini ada n, ada l kecil di sini. Itu untuk end line ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau bikin sesuatu, pakainya code ya untuk menampilkannya. Terus yang mau ditampilkan apa? Kasih tanda panah atau kurung siku ke kiri atau kurung siku buka ya 2 kali, lalu kasih tanda petik petik 2 ya masing-masing untuk buka dan tutupnya, dan apa yang ingin kalian tampilkan di program harus diantara ini gitu ya. Kita akan coba misalkan untuk halo, atau jangan halo ya, mungkin nama aja, kita bikin sedikit biodata gitu ya, nama Syaifur ya. Nah, kalau misalkan kalian mau gini aja tanpa end line, itu sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, ini kita coba di save dulu ya. Save file lah, setelah itu nanti akan saya gunakan Ctrl S. Lalu kita akan langsung jalankan ya, build and run gitu ya. Jadi nggak usah build dan ini ya. Tapi bebas sih, terserah teman-teman caranya kayak gimana. Kalau saya pakainya build and run biar langsung aja. Setelah diklik, nanti akan muncul ya. Akan muncullah nama Syaifur seperti ini. Lalu kita bandingkan ya perbedaan dengan menggunakan end line dan tanpa end line. Terus di sini nama name gitu ya, atau kampus aja deh. Nah, kalian lihat ya kayak gini, Ctrl S ya, build and run. Dan nanti kalian akan melihat bahwa ini kampusnya tuh nyambung dengan nama Syaifur ini gitu ya. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita tuh pengenin dia itu ke bawah semua gitu loh. Jadi nggak nyambung gini, kita harus menambahkan perintah ya, yaitu buka kurung siku lagi, kasih nl. Nl itu maksudnya di program itu kita suruh habis nampilin ini ya, yang di dalam kata-kata ini ya, atau di dalam tanda petik, itu langsung di enter gitu. Jadi program itu sebetulnya kayak bayi gitu loh, kita harus detail untuk menjelaskannya gitu. Nah, kalau udah di save ya, setelah itu kita jalankan build and run. Nah, kalian akan melihat bahwa ini sudah bisa ke bawah kan ya. Oke, di sini untuk outputnya ya, jadi simple ya, code cout untuk perintahnya, end line ya, nl itu ya untuk ganti baris. Nah, ini kita coba tambahkan ini biar agak rapi ya, jadi ada semua enternya gitu. Nah, kalau sudah kalian tambahkan misalnya gini, kalian tuh pengen belajar untuk ini kan untuk outputnya gitu ya. Sekarang kita akan belajar untuk inputnya. Nah, tentang input itu sebetulnya kita tuh harus memahami konsep yang dinamakan dengan variabel. Variabel itu adalah gini, ibaratnya adalah sebuah gelas gitu ya. Gelas itu
sebuah wadah ya, atau tempat di mana dia itu bisa menyimpan sesuatu, entah air gitu ya, entah beras ya, atau entah barang apapun, bahkan mungkin ballpoint juga bisa kan kita simpan di situ. Nah, gelas ini harus kita deskripsikan gitu loh, kita harus panggil. Misalkan saya tuh pengen minum, kita tuh pengen minum gitu loh. Dan kita membutuhkan gelas untuk mengambil air itu ya, atau mewadahi air itu. Nah, sebelum kita minum itu kita kan berarti harus cari gelasnya dulu. Di mana sih gelasnya? Dan kita tuh harus kayak tahu gitu loh, gelas seperti apa yang kita inginkan. Nah, untuk membayangkan, untuk membuat gelasnya itu istilahnya gitu ya, untuk mewadahi air itu, kita harus mendeklarasikannya. Di bahasa pemrograman itu istilahnya deklarasi atau membuat gelas itu. Nah, isi dari gelas itu adalah data yang akan kita masukkan. Jadi program itu ibaratnya butuh variabel, butuh gelas, butuh variabel, butuh gelas untuk menyimpan data yang contohnya itu air itu. Mungkin kita akan langsung praktekkan aja ya biar lebih jelasnya. Misalnya di sini kita tuh punya gelas yang dinamakan dengan atau ini aja, string gelas ya. Oke. Kalau nggak hijau nanti error ya. Ini coba saya pakai S ya. Ya, jadi emang harus kecil. Beda-beda di setiap bahasa pemrograman juga. Nah, gelas ini kita pengen isi air ya. Nah, ini kan kita harus membuat gelas. Ini kita sudah berhasil untuk membuat gelas, di mana gelas ini itu akan berisi air gitu ya, atau akan berisi data. Nah, data seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam gelas ini, yaitu data yang berupa karakter atau string. Ya. Nah, kita akan berkenalan lagi dengan keyword yang baru, yaitu dengan nama cin ya, atau cin. Di sini kita masukkan ya, gelas ya. Terus kita tampilkan isi data dari gelas itu. Jadi isi data dalam variabel itu bisa kita modifikasi seperti apapun itu. Untuk contohnya misalkan habis kita inputkan, kita pengen tampilkan lagi. Oh iya maaf. Nah, ini untuk tanda panahnya bukan ke kiri tapi ke kanan. Nah, ya, terus kita tampilkan isi dari gelas. Terus ini. Oh iya, kita juga perlu kasih kata-kata ya untuk perkenalan gitu ya. Maksudnya untuk petunjuk. Masukkan isi dari gelas Anda. Gini ya. Nah, ini kita nggak usah kasih end line karena kita tuh pengen itu loh, orang itu ngisinya itu di sebelah kanannya. Setelah itu kita save ya, kita will and run langsung. Nah, halo dunia, nama Saifur, kampus Udinus. Masukkan isi dari gelas Anda, misalkan beras gitu ya. Nah, isi dari gelas sama dengan beras gitu ya. Nah, ini kalian tuh bisa tahu ya, kenapa bisa seperti itu. Karena variabel yang sudah kita deklarasikan ya, atau kita sudah bisa untuk membuat gelas itu, sehingga gelas ini tuh bisa kita jadikan tempat untuk menyimpan data, yaitu dengan perintah cin. Jadi kalian coba aja dulu seperti ini ya. Setelah dipahami, silahkan dicoba. Nah, cout ini kenapa nggak kasih saya end line itu, biar dia tuh di sebelah kanan isinya. Kalau misalkan saya kasih end line ya, itu nanti isinya tuh di sebelah bawahnya. Coba nanti kalian lihat. Nah, lihat tanda kursornya itu di bawah gitu ya. Jadi biar cantik itu kita letakkan di sebelah kanannya. Nah, lalu untuk menampilkan isi gelas ya, atau ini kan cout itu kan fungsi untuk menampilkan kembali. Itu menggunakan yang namanya cara seperti ini. Jadi ini nama gelasnya atau nama variabelnya ini kita panggil di sini ya. Kita panggil untuk inputnya, terus dipanggil lagi di sini gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa berlaku juga ya untuk yang lainnya juga. Kita tuh kan sebetulnya punya yang namanya integer gitu ya. Integer ini untuk tipe variabel yang berfungsi untuk menyimpan data bilangan bulat. Tapi kalau misalnya datanya itu bilangan pecahan, itu menggunakan float. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan bilangan yang bulat aja ya. Nah, ini misalkan bilangan 1
ya. Bilangan 2. Terus kita kasih lagi ya. Jumlah. Nah, kita tuh sebetulnya di sini pengen bikin program ya yang bisa menjumlahkan 2 bilangan lalu menampilkan hasil dari penjumlahan itu. Ya, kita bikin kecil-kecilan yang sederhana aja. Yang penting paham. Nah, yang pertama kalian harus membuat ya petunjuknya dulu biar enak. Sebetulnya tanpa petunjuk juga nggak apa-apa sih. Cuman ya klien kita kan harus terus memperhatikan klien gitu. Kalau misalkan klien kita nggak bisa memahami program yang kita buat, ya buat apa? Gitu. Masukkan, oh ya, perkenalan dulu. Ini program penjumlahan 2 bilangan. Kita kasih inline. Terus kita kasih kata-kata yang untuk masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan pertama. Ya, sengaja kita kasih apa namanya? Inline ya. Oh iya, di sini kan saya tuh selalu menambahkan titik koma. Titik koma itu maksudnya dia tuh akhir dari satu perintah ini gitu. Dan ini fungsinya tuh wajib. Kalau misalkan kalian enter ini ya seperti ini kayaknya bisa sih. Iya bisa. Artinya tuh ini tuh kayak perintah awal gitu loh. Satu perintah ini harus selalu diakhiri dengan titik koma gitu loh. Kalau kalian lupa titik koma itu nanti error. Ini titik koma ya, titik koma. Jadi yang biasanya tuh di samping kanan L ya. Titik koma, bukan titik 2 ya. Biasanya tuh tipe-tipe tuh sering kali terjadi dengan titik koma ini. Jadi harus selalu masukkan gitu ya. Oh ya, dan return 0 itu artinya selesai dari aplikasi kita. Jadi kalau misalkan nih return 0 yang kita letakkan di sini, kalau kita tampilkan itu kan munculnya kayak gini nih. Ya, dua-duanya ini akan muncul gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tambah return 0-nya itu di setelah ini ya, dan nanti ya masukkan bilangan 1 itu nggak muncul karena return 0 itu kayak pengakhir dari program kita gitu. Gitu. Oke ya, kita kembali lagi ke topik biar nggak begitu lupa. Habis itu kita kasih chain ya. Nah, masukkan deh yang kita gunakan deh yang bill ini. Udah, terus kita kasih tulisan lagi ya. Kalau misalnya pengen lebih rapi digini aja nggak apa-apa. Masukkan bilangan 2. Ini ya, kurang lebih sama. Nah, selanjutnya untuk variabel jumlah di sini berfungsi untuk menambahkan ya atau menampung hasil dari penambahan bilangan 1 dan 2. Jadi data itu harus ditampung gitu ya. Biar enak untuk tampilkan. Tapi kalau misalkan nggak ditampung sebetulnya bisa. Tapi kita coba cara yang ditampung dalam satu variabel. Ibaratnya 2 gelas ini pengen dicampurkan. Kan bisa aja dicampurkan dalam satu gelas gitu kan, dari salah satu gelasnya. Tapi kita juga bisa mencoba menyiapkan gelas ketiga sehingga kita bisa mencampurkannya di gelas ketiga itu. Gitu. Nah, kita coba di sini jumlah sama dengan bill 1 ditambah dengan bill 2 ya. Cara penulisannya normal aja ya. Kalau kalian mau kayak gini juga nggak apa-apa gitu ya. Ini lebih menghemat. Kalau saya biar nggak begitu bingung gitu ya tampilannya, saya nulisnya gini aja. Terus habis itu tampilkan ya hasil penjumlah bilangan 2 adalah jumlah. Kita save, kita build and run. Bilangan 1 misalkan 90 ditambah 3 berapa anak-anak? 93 ya. Harusnya seperti itu. Dan jawabannya adalah betul 93. Dan ini kita sudah berhasil untuk membuat program yang sederhana dengan penjumlahan. Kalau pengen perkalian atau pengurangan tinggal di gini aja, diganti operatornya. Tambah dengan kurang. Terus kali. Nah, kali ini tidak pakai X ya. Kalian kan kalau misalnya di keyboard itu nggak menemukan X gitu. Kalian pakainya tanda bintang.
ya seperti ini, yang di atasnya angka 8. Nah, kalau mau bagi itu pakainya ini, garis miring ya. Tinggal bagi ya, misalnya kita coba. Kata-katanya belum diganti ya, mohon maklum, pengen cepet aja biar kalian bisa tahu jawabannya kan. 50 dibagi 2 harusnya adalah 25. Oke ya, mudah ya untuk variabel ya, pengenalan variabel dengan contoh inputan atau contoh untuk memasukkan input. Dan mudah-mudahan cukup paham ya. Mohon maaf kalau misalkan banyak tutur kata dan penjelasan yang mungkin kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan sih bisa dipahami dengan mudah. Oke gitu, terima kasih untuk waktunya ya yang sudah menonton video ini. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.